Om Swastiastu, selamat malam, saudaraku sedharma. Lama kita nggak bikin konten, sebenarnya banyak sekali, tapi baru kali ini saya sempat karena kaitannya dengan pawang hujan gitu ya. Ini saya selalu bikin konten itu yang berkaitan dengan pengalaman pribadi saya. Jadi banyak sekali orang yang melakukan suatu hinaan atau cemoohan kepada orang yang melakukan itu, dan orang yang melakukan itu adalah orang yang beriman. Nah, saya pernah melakukan suatu kegiatan itu jauh sebelum saya masuk Hindu, karena saya lebih eh, logika saya kan jalan terus, jadi istilahnya sesuatu yang tidak masuk akal saya tidak akan pernah bisa ini. Ketika saya dihadapkan suatu keadaan di mana saya harus melakukan suatu pekerjaan yang tidak boleh hujan tapi tidak boleh panas. Apa itu pekerjaan? Ngecor lantai dak beton yang di lantai 4, ya kira-kira tingginya sekitar 16 meteran lah, 16 meter itu dari tanah. Saya kala itu ya berdoa, meskipun dengan cara saya ya, waktu itu dengan cara saya ya itu berdoa sebagai pawang hujannya, ya saya berdoa supaya jangan eh, hujan tapi mendung saja. Memang terjadi mendung terus. Nah, pada saat mau terakhir itu istilahnya jam-jam terakhir, yaitu sekitar jam, karena mulainya sekitar jam 1 jam 2 nih pekerjaan itu, dan sekitar saya perkirakan sekitar jam 5 sudah selesai lah, karena volumenya lumayan banyak. Pada waktu itu salah seorang supervisornya menemui saya, sama-sama di lapangan juga, tapi saya posisi di bawah. Dia mengatakan bahwa mohon maaf Pak, saya siap salah, karena perhitungan volume beton yang dia bikin dan diajukan ke kantornya itu keliru atau salah. Dia bingung, tidak mungkin untuk menambah volume lagi karena sudah terlalu sore, sekitar jam 5 sore, dan kantor sudah tutup katanya, karena jadwalnya saya memang yang terakhir dan tidak memungkinkan lagi. Ini sudah sangat pekat sekali Pak mendungnya Pak. Saya cuma melihat kondisi situasi seperti itu, saya hanya selalu berpikir begini, ketika ada suatu masalah itu saya selalu berpikir ini keadaan kan gitu. Jadi ini keadaan, yang masalahnya itu lah bagaimana mengatasi ini kan gitu. Sikapnya itu kan mensikapi dari keadaan ini. Akhirnya saya pikir, oke Mas, begini saja, tolong nanti kurangnya berapa meter kubik kita cek lagi. Ini sekian, harusnya kurang lebih sekitar kurangannya 4 kubik, dan yang datang itu hanya sekitar 3 kubik, harusnya 7 kubik, karena kapasitas mixer itu juga sama dengan 7 kubik. Saya bilang, kenapa kok nggak dicek ulang? Nggak, saya sudah cek ulang, ternyata volumenya begini karena miring begini Pak. Akhirnya saya nengok ke atas, hitungan saya harusnya tetap bisa, tapi hitungan di lapangan kan beda. Oke, pakai kayak gini aja Mas, saya bilang. Nanti tolong unit yang terakhir, saya bilang gitu sama mereka ya, gaya sok dukun lah kan gitu waktu itu, karena
saya selalu yakin bahwa semua permasalahan itu atau suatu keadaan itu pasti ada solusinya atau jalannya. Dan saya berpikir nggak mungkin ini berantakan gara-gara kurang 4 kubik betonnya ya. Kalau memang bener-bener kurang, wah saya bener-bener hancur itu, ngecor itu sudah berantakan semua, gagal. Karena ngecor itu kan harus 1 hari selesai dan tidak boleh panas dan tidak boleh hujan kan gitu. Karena kalau hujan juga campurannya bercampur dengan air hujan, akhirnya kualitasnya akan turun. Kalau panas kering mendadak itu retak-retak, nah, selalu retak-retak. Nah ini bagaimana supaya membuat mendung tapi tidak hujan. Akhirnya, tapi bukan hanya itu aja mendung, volumenya kurang ini, yang pusing juga di situ. Saya ingat, jadi kakek buyut saya ini kan sama dengan saya. Dia seorang tukang kayu tapi dia namanya Mbah Bas. Kalau di Ngawi katanya orang-orang tua itu dia sakti juga gitu. Mbah saya itu mbah buyut saya. Jadi katanya kalau misalnya kayunya kurang panjang, diturunin, dia nanti kesana bisa panjang. Saya ingat itu. Wah, saya pernah belajar namanya keyakinan. Keyakinan saya ini kan sangat lumayan dibandingkan teman-teman yang lain kan. Saya yakin sekali bahwa Tuhan tuh selalu menolong saya kan gitu. Pada saat truk miser datang itu, saya jangan suruh pegang anak buah saya yang lainnya, tak boleh pegang, biar saya yang pegang. Kurang 4 kubik kan. 4 kubik itu kalau semen itu kan 4 kali 8. 4 kali 8 itu kan 32 sak. Pasirnya itu sekitar 3 kali 8, 3 kali 24 gitu. Terus kerikilnya pas gak mungkin lah. Artinya dalam perhitungan itu saya sudah gak memungkinkan untuk menambah manual. Saya hanya mikirnya, saya kasih 8 sak, saya tambahi semen 8 sak, kemudian pasir, kerikil, ya kira-kira jumlahnya 16 lah. 16 sak gitu. Saya aduk, saya cuma berdoa minta tolong Tuhan. Tuhan, tolong selesaikan proyek saya ini, ngecornya selesai. Tapi dengan cara saya karena tidak perlu menggunakan media untuk melakukan itu ya, saya karena waktu itu saya masih non Hindu ya, jadi saya melakukannya dengan ya biasa, tapi saya punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa ini harus selesai. Nah dari situ pas dimasukkan semuanya, hujan itu sudah pekat sekali. Saya hanya berdoa terus, Tuhan tolong, jangan turun dulu, berhenti dulu. Kalau bisa minggir dulu mendungnya, minggir dulu. Jangan dulu hujan, jangan turun. Nah, saya bilang gitu kan. Saya bilang, nah, kekuatan orang yang terdesak dan penuh keyakinan permohonan itu diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau pikiran, itu sangat besar reaksinya terhadap alam. Apalagi kalau kita dekat dengan alam. Bagaimana kita dekat dengan alam? Kita merasa menyatu dengan alam. Itu kita sering latihan. Misalnya kalau kita ke gunung, ke pantai, coba hidup nafas pranayama itu, pernapasan itu lakukan, rasakan gerakan angin, deburan angin, napas kita, lingkungan kita itu kan dekat sama. Kalau sudah dekat gini, latihan ini cepat sekali. Tuhan pasti akan berikan namanya pertolongan. Saya benar-benar minta tolong. Kalau enggak saya rugi besar.
nilainya sudah eh, puluhan juta satu ngecor itu kalau saya salah. Dan kalau di tengah perjalanan saya kehujanan, saya ruginya lebih banyak lagi karena pasti akan mengulang eh, proses pengecoran tadi. Nah, kenapa saya bilang ini sangat logis sekali ketika ibu-ibu yang ada di Mandalika itu melakukan turun karena dia juga punya rasa tanggung jawab supaya dia tidak hujan. Sama karena rasa keyakinan beliaunya dan kebutuhan dan keinginannya untuk jangan hujan dulu, itu tanggung jawab dia. Itu dia melakukannya dengan caranya dia, dengan media itu cawan. Mungkin kalau saya waktu itu sudah mengenal saya cawan, mungkin saya pakai cawan karena saya hanya memiliki batu akik ya. Waktu itu saya punya akik yang ini sama satunya biru sabir, blue sabir gitu. Cuman sekarang katanya nggak boleh pakai itu, ya sudah saya nggak pakai. Jadi saya pakai yang satu ini aja. Akhirnya bisa terjadi karena apa? Kekuatan pikiran ini sangat besar. Apalagi dengan kekuatan yang paling besar itu kan pikiran, kemudian ucapan, kemudian baru raga. Raga ini kan mulut ucapan itu atau tenaga itu tidak begitu besar, tapi justru yang paling besar adalah pikiran. Nah, untuk mensinkronkan pikiran supaya tembus ke sana itu memang perlu media. Bagi orang yang tidak memiliki media memang susah. Nah, itu dibantu dengan media tadi itu supaya mempercepat keheningan dia untuk mencapai situ. Tapi ada yang tanpa itu dia juga bisa untuk bisa nembus itu ke sana. Doa itu tadi itu doa. Kok ada yang musyrik itu keliru kan gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu suatu tindakan memalukan, itu orang yang beriman yang melakukan suatu kegiatan ritual keagamaan mereka itu juga sama aja dengan diketawain. Karena apa? Tidak bisa apa istilahnya mengetahui bahwa itu juga suatu kegiatan ritual bagi apa ya, ajaran leluhur kita kan pakai itu. Seperti dupa itu juga gitu. Banyak orang dengan dupa itu karena di Jawa ini kan sudah banyak sekali apa namanya pembiasan ya. Jadi ketika orang berkata pakai dupa itu mengundang ini yang negatif terus lah. Memang sudah di dalam film-film itu selalu begitu kan. Padahal kalau kita di hotel pasti ada aromaterapi kan gitu. Untuk apa? Supaya kita tenang. Pikiran kita fokus, nyaman. Karena apa? Doa yang bisa dikabulkan itu adalah doa yang orang itu merasa nyaman, bisa tersampaikan. Kenapa juga doa misalnya yang tahajud itu ya, kenapa harus dia tidur dulu? Karena dia nggak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk tadi. Kalau ada yang mengatakan itu ini ya justru dia yang nggak logis. Mereka ini logis jadi istilahnya karena ada kekuatan pikiran tadi. Jangankan hujan ya, ada yang namanya ketika binatang buas itu, kalau dia sudah bisa mengetahui tentang binatang tadi itu bisa. Contohnya saya baru punya anjing datang itu ya, sekitar umur sudah 2 tahun. Anjingnya memang galak, jenis kintamani ya, galak sekali. Dikasihkan saya karena ternyata dia pernah menggigit tuannya yang di sana. Saya rawat pernah gigit saya, tapi setelah 1 minggu anjing itu tenang bersampingan dengan saya dan anak saya. Cuman ada satu anak saya yang belum bisa karena dia masih terlalu emosional tinggi. Akhirnya dia juga nggak bisa menenangkan si anjing ini. Akhirnya mau nggak mau saya kasihkan kepada orang lain. Sementara saya sebenarnya sayang dengan anjing itu tadi, dan saya sudah bisa menjinakkan itu tadi anjing itu, bahkan dia sudah nyaman
Tapi kalau memang nggak bisa ya memang nggak bisa, karena emosinya terlalu tinggi nggak mungkin bisa. Jadi teman-teman ketika melakukan suatu ritual tadi itu, saya selalu menggunakan logika saya. Saya selalu menggunakan sesuatu yang masuk logika itu, saya senang. Misalnya kenapa saya harus masuk ke hidup ini, logika saya masuk justru kan gitu. Ketika saya mendengarkan bahwa ini ada media, ini perwujudan, ini suatu ini, bagaimana ketika kita tidak bisa menjangkau Tuhan itu bagaimana, dijelaskan di situ. Justru ini masuk logika. Kalau ada yang mengatakan bahwa nggak logis, mereka ini yang nggak logis, mereka adalah orang yang nggak beriman kan gitu. Ini sangat-sangat logis karena ini adalah doa kok, doa yang diucapkan dengan cara mereka kan gitu. Misalnya ada yang berdoa cara bernyanyi, boleh saya mengkritik? Itu kan cara mereka, saya nggak boleh. Mau di apa istilahnya dikabulkan atau enggak kan bukan urusan saya. Tapi ketika saya meminta doa, kan saya harus dikabulkan. Dengan cara apa? Saya pernah beberapa kali itu nggak dikabulkan, pasti saya mencari celah di mana ini salahnya kan gitu. Yaitu ketika kita nggak yakin, sebenarnya itu toh kuncinya itu ketika kita nggak yakin akan adanya Tuhan. Saya yakin sama, cuma bibir toh, suruh melakukan dia nggak berani. Tapi ketika kamu yakin pasti bisa. Itu kenapa saya bilang ini, karena saya pernah melakukannya gitu. Jadi video-video saya itu selalu pernah saya alami kejadian itu. Jadi ketika itu memang saya harus ngecor dan saya harus menghindari hujan, tapi juga menghindari panas gitu. Jadi mendung-mendung kok, tapi ditambah lagi materialnya mau habis. Ya ini saya bener-bener ketika itu diberikan suatu apa ya namanya kayak kekuatan untuk bisa menyelesaikan itu. Seperti dalam video sebelumnya, yaitu saya pernah masuk ke rumah sakit hanya bawa uang 200.000 tapi harus operasi itu, yaitu karena keyakinan saya. Banyak orang yang, kenapa kamu nggak mikir dulu sebelum masuk rumah sakit? Loh, saya mikir, saya pengen sembuh, uangnya ya nanti kan gitu. Karena punya keyakinan. Seperti halnya juga gitu, ketika kita punya keyakinan, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, terserah kamu menyebutnya apa, silakan. Karena Tuhan tadi itu tan keno kino yang ngopo, kamu nggak bisa menggambarkan, hanya beberapa sedikit aja kamu untuk memudahkan kamu menggambarkannya kan gitu. Jadi menurut saya si pawang hujan Mbak Rara tadi itu memang ya itu menurut saya logis. Kalau ada yang malu tuh saya harus ini istilahnya apa ya, saya selalu berdoa kok. Kalau kalian berdoa malu ya untuk apa gitu, karena punya iman enggak kan gitu, punya agama enggak gitu, punya iman enggak, yang enggak beragama aja berdoa kok. Nah, karena apa? Ucapan itu adalah doa. Kira-kira begitu saudaraku, penjelasan yang sangat berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak tahu apa namanya, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Yang penting kamu tahu gitu, kamu harus nyaman, katakan selesai begitu. Jadi tidak sulit, karena Tuhan sudah memberikan kita itu instrumen untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Terima kasih, selamat malam, rahayu, 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 sampai mati, matur nuwun, matur nuwun.